Tugas perilaku organisasi. Yang pertama ada teori motivasi. Definisi motivasi. Motivasi adalah daya dorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Siagan 1986. Yang pertama ada teori Abraham Maslow dalam bentuk piramid. Yang pertama ada aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Kedua ada penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang ketiga sosial, afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Keempat ada rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Fisiologis, yaitu makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, teori David McClelland. Kebutuhan akan prestasi. Dorongan untuk mengungguli, berprestasi dalam seperangkat standar, berusaha keras untuk sukses. Kebutuhan akan afiliasi. Keinginan untuk berhubungan antar pribadi secara ramah dan dekat. Kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Yang ketiga ada Herzberg two-factor theory, yaitu pertama promote, berikan lebih banyak pengakuan atau penghargaan kinerja yang lebih baik. Kedua, menawarkan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Ketiga, tunjukkan bahwa kita mengandalkan mereka. Keempat, berikan ruang untuk improvisasi. Kemudian pada improve, yaitu pertama meningkatkan standar keselamatan di tempat kerja. Kedua, menawarkan fleksibilitas dalam jam kerja dan lokasi. Ketiga, meningkatkan lingkungan kerja. Yang keempat, menyediakan keamanan melalui manfaat kesehatan dan lain-lain. Kemudian pembahasan mengenai teori-teori kepemimpinan atau leadership. Teori kepemimpinan merupakan beberapa teori yang mencakup hal-hal dasar mengenai kepemimpinan. Pada dasarnya, banyak terdapat teori yang membahas mengenai kepemimpinan. Yang pertama, Greatman Theory. The Greatman Theory berpendapat bahwa sifat kepemimpinan adalah bawaan. Itu bermakna bahwa seorang pemimpin besar adalah dilahirkan bukan diciptakan. Selanjutnya yaitu Trait Theory. The Trait Leadership Theory percaya bahwa orang, baik yang memiliki bakat sejak lahir maupun diciptakan atau dididik dalam persyaratan kualitas tertentu, akan membuat mereka mumpuni mengemban peran kepemimpinan. Selanjutnya ada Behavioral Theory. The Behavioral Theory membagi pemimpin ke dalam kedua kelompok besar. Mereka yang memiliki perhatian pada tugas dan mereka yang memiliki perhatian pada orang. Di berbagai buku mungkin digunakan istilah berbeda-beda, tapi maksudnya seperti itu. Selanjutnya ada Kontingensi Teori. Teori ini berkata bahwa tidak ada satu cara dalam memimpin dan setiap gaya kepemimpinan harus berdasar pada situasi tertentu yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu dapat memperlihatkan secara semaksimal kemampuannya memimpin pada lokasi tertentu. Yang terakhir ada Transformational Leadership Theory. Transformational Leadership Theory menyatakan bahwa dalam proses ini, seseorang berinteraksi dengan orang lain dan dapat membangun suatu hubungan akrab yang meningkatkan motivasi secara alamiah maupun buatan, baik bagi pemimpin maupun bawahan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi.
Pengertian, secara luas komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang, baik verbal maupun nonverbal, yang ditanggapi oleh orang lain. Komunikasi mencakup pengertian yang lebih luas dari sekadar wawancara. Setiap bentuk tingkah laku mengungkapkan pesan tertentu, sehingga juga merupakan sebentuk komunikasi. Sementara secara sempit, komunikasi diartikan sebagai pesan yang dikirim seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk mempengaruhi tingkat laku si penerima, ekspresi ataupun ungkapan tertentu dan gerak tubuh. Kemudian proses komunikasi, yaitu komunikator atau siapa, mengatakan apa atau isi pesan, caranya medium, penerima atau kepada siapa, umpan balik atau apa hasilnya. Proses komunikasi, proses kodifikasi pesan oleh pengirim mau gagasan, perasaan, dan maksud-maksudnya ke dalam bentuk pesan yang dapat dikirimkan. Proses pengiriman pesan kepada penerima. Yang ketiga, adanya media melalui mana pesan dikirimkan. Keempat, proses dekodifikasi pesan oleh penerima. Penerima menginterpretasikan atau menafsirkan makna pesan. Yang berikut tanggapan batin oleh penerima terhadap hasil interpretasinya tentang makna pesan yang ditangkap, kemudian kemungkinan adanya hambatan tertentu. 4. Fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi komunikasi terdiri dari 4 fungsi, yaitu pengendalian, motivasi, informasi, dan ungkapan emosi. Ya, sudah akhir video saya, dan di akhir ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agnes Evelyn Masyani dari kelas 4B3 dengan NIM 1906 1102 111.